Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab Seputar Dunia Lain, edisi religi. Masih melanjutkan keterangan akidah Sunnah wal Jamaah, masih lanjutan setelah iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu iman kepada Rasul-Rasulnya ya. Mari kita ikuti bersama untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, termasuk seluruh para penggemar di mana saja berada, di seluruh tanah air Indonesia maupun di Jakarta dan lingkungan sekitarnya, bahwa iman kepada Rasulullah SAW, kita mempercayai iman kepada Rasul-Rasul ya. Kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul-Rasulnya kepada umat manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Di sini artinya Rasul-Rasul kami utus sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 165. Kita mempercayai bahwa Rasul dan pertama adalah Nuh alaihissalam, dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. An-Nisa ayat 163. Dan di sini dalam firman Allah SWT, makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khatamal nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Al-Ahzab ayat 40. Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia, berikutnya Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, sebagaimana dituturkan sendiri dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Al-Ahzab ayat 7. Dan kita mempunyai atau mempercayai bahwa syariat dan dibawa oleh Muhammad SAW adalah mencakup semua ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya sebagaimana disebutkan Al-Quran, yang artinya dia telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Kita wajib mempercayai bahwa para rasul itu adalah manusia biasa yang dijadikan Allah. Para Rasulullah tidak mempunyai sifat ketuhanan atau rububiyah sebagaimana dikatakan tentang Nuh. Rasul pertama dan Rasulullah SAW disuruh untuk mengatakan, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa
perbendaharaan Allah dan padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa aku seorang malaikat. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada umat manusia, katakanlah, aku tidak memiliki kemampuan menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula memiliki kemampuan menolak kemudaratan, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Al-A'raf ayat 188. Dan ada lagi ayat yang lain dikatakan, katakanlah sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan sesuatu kemudaratan bagimu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali aku tidak mendapat tempat perlindungan selain daripadanya Allah. Al-Jin ayat 21 sampai 22. Kita mempercayai bahwa semua rasul-rasul itu adalah hamba-hamba Allah. Allah memuliakan mereka dengan kerasulan dan menempatkan mereka sebagai pengabdi dan menyembah atau penyembah Allah yang terbaik, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Dikala Allah memberi pangkat atau gelar kepada Rasulullah, yang pertama yaitu Nuh alaihissalam. Di sini ada cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Isra ayat 3. Dan disebut Allah tentang Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabaqalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Dan firman Allah SAW tentang rasul-rasul lainnya, di sini juga disebutkan bahwasanya yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang agung dan ilmu-ilmu yang tinggi. Surat Shad ayat 45, yang artinya, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat. Surat Shad ayat 17. Di sini juga dikatakan kembali yang artinya, kami karuniakan kepada Daud dan Sulaiman dan dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat. Surat Shad ayat 30. Disebut tentang Isa putra Maryam, di sini juga dikatakan bahwasanya in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalalli bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Az-Zuhruf ayat 59. Dan kita mempunyai bahwa Allah SAW menutup, ya, dan kita mempercayai bahwa Allah SAW menutup kerasulan dengan Rasul Muhammad SAW yang diutus kepada segenap umat manusia, sebagaimana firman Allah SAW surat Al-A'raf, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyi ummiyil ladzi
yu'minuna billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan di langit dan di bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi dan Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Al-Araf ayat 158. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempercayai bahwa syariat Rasulullah SAW yaitu berupa dinul Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana bagi hambanya, dan Allah tidak menerima dari siapapun agama selain dari agama Islam, sebagaimana firman Allah di sini disebutkan yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Imran ayat 19 ya. Di sini juga disebutkan dalam firman Allah yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkanlah atasmu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Dan di sini firman Allah juga menjelaskan kembali, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Siapa yang berkeyakinan bahwa ada agama lain selain Islam diterima oleh Allah, maka menurut ajaran tauhid dia telah kafir dan murtad karena tidak mempercayai apa yang disebut dalam Al-Quran. Untuk itu dia harus segera bertaubat kepada Allah. Siapa yang tidak mempercayai kerasulan Muhammad SAW untuk segenap umat Islam, maka berarti orang tersebut tidak mempercayai semua rasul-rasul Allah. Demikianlah saudara pendengar, hanya sedikit cuplikan yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat cukup pemahaman buat Anda semua tentang masalah kepercayaan kepada rasul-rasulnya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf, baik sengaja tanpa sengaja. Akhirnya saya harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.